dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Puji Tuhan, baik pasti ya. Oh ya nih Kak, ngomong-ngomong nih, kita ada apaan sih nih kok ramai meriah banget, ada rumbai-rumbai seperti ini? Kira-kira ada apa ya Kak? Teman-teman di rumah ada yang tahu ini ada apa ya? Beda banget gitu loh Kak, spesial gitu beda dari biasanya. Apa ada yang ulang tahun? Bukan dong. Coba dibaca. Selamat Paskah. Yes, ibadah Paskah. Tuh. Wow, spesial. Ini ibadah spesial khusus perayaan Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Oh ya, sebelumnya kita perkenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu biar kita saling sayang. Perkenalkan mulai dari aku bersama saya Hartono. Aku Irina Puspita Ningtyas. Di sini ada gitaris kita legend banget. Dari kelas 10 sampai sekarang selalu pelayanan terus. Ini namanya siapa ya? Mas Edward Octavian Witanto. Dan di sini ada kacung kita yang selalu mengangkat-angkat kacung kemanapun kita ibadah. Namanya Yosia. Yosia siapa sih Yos? Yosia ya, Yosia itu aja. Dan di sini ada gitaris kita perempuan.
dari 11 MIPA 3. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga yang mulia, kami ucap syukur Bapa buat semua kasih yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami, sehingga kami dapat menjalankan ibadah ini dengan baik dan benar. Kiranya Bapa berkati Tuhan agar setiap kebangkitan-Mu menjadikan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan kami di tangan Tuhan. Tuhan yang ambil alih seluruh kehidupan kami. Biarlah kami menjadi berkat bagi sekeliling kami Tuhan. Nyatakanlah diri-Mu atas kami, sehingga ketika orang melihat kami, orang melihat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, mari kita mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Andes Purwoto MPD selaku Kepala SMA Warga Surakarta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang terhormat seluruh keluarga besar Kristiani SMA Warga Surakarta, saudara-saudaraku dan anak-anak yang terkasih, Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memimpin, menganugerahi kita dengan berbagai kebaikan sehingga kita bisa bersua pada kesempatan ini untuk memperingati Paskah. Saudara-saudara terkasih, Paskah kali ini merupakan Paskah kedua di masa pandemi COVID-19. Tentunya hal ini memberi kesan istimewa bagi kita, bukan saja peringatannya pada masa pandemi. Tentu kita akan melihat lebih jauh makna Paskah, makna kebangkitan Yesus Kristus bagi keluarga besar Kristiani untuk menyikapi tantangan dan permasalahan hidup yang ada. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Pendeta Tristion Nugroho, Sarjana Sains Teologi, yang berkenan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita ditolong untuk mengerti bahwa sesuai dengan tema perjumpaan yang membawa perubahan, mengantar kita mengerti, memahami, sekaligus menindaklanjuti makna Paskah, makna kebangkitan Yesus Kristus. Keluarga Kristiani tentu paham, ya, banyak orang tidak memahami makna Paskah karena menggunakan cara pandang yang berbeda. Tapi keluarga Kristiani ditolong untuk memahami makna Paskah berdasarkan Alkitab, seperti halnya murid-murid Yesus Kristus mengalami perubahan hidup pasca perjumpaan dengan Kristus, pasca kematian. Kiranya hal ini juga akan mendorong kita semua untuk sigap, untuk siap menjalani kehidupan kita, melaksanakan tugas dan pelayanan kita agar Tuhan dimuliakan, dan lebih daripada itu secara nyata makna Paskah ini juga bisa kita bagikan di dalam kehidupan kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain, sehingga bukan hanya keluarga Kristiani yang diberkati oleh Allah, tapi setiap orang yang diizinkan berjumpa, berinteraksi dengan keluarga Kristiani SMA Warga Surakarta juga diberkati. Tuhan menolong kita untuk memenuhi panggilan Tuhan agar hidup kita berbuah, berubah, karena kita telah berjumpa dengan Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita. Demikian sambutan dari Bapak Dr. Andes Purwoto MPD selaku Kepala SMA Warga Surakarta. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan bersorak-sorai untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Untuk itu saya mengundang teman-teman yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita pujikan ajaib Kau Tuhan.
duduk kembali. Sebelum memulai firman, mari kita bersama-sama memujikan Tuhan datang Roh Kudus. Kuasamu bebaskan hidupku, dalam Roh Kudus aku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir berdiriku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku, satu yang kurindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, satu yang kurindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah
oleh Tuhan, kita saat ini mendapatkan kesempatan untuk menerima firman Tuhan. Tetapi sebelum itu marilah bersama kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu karena saat ini kami diberikan waktu, kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa, kami mohon tuntunan pertolongan dari Roh Kudus supaya kami dimampukan untuk memahami firman-Mu, dan akhirnya kami dapat melakukan firman-Mu dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mengarahkan hati kami dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat Paskah untuk kita semuanya. Di dalam Paskah hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan didasarkan dengan pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Tetapi secara khusus saya akan membaca ayat yang ke-35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan pada pagi hari ini singkat dan padat, khususnya ayat yang ke-35. Dan kita nanti akan melihat, kita akan men-flashback ayat ke-35 ini. Sebenarnya ada cerita apa di balik itu semua? Kenapa kedua orang tersebut kemudian kembali ke Yerusalem dan menceritakan hal-hal yang baik, dan kita akan menuju ke situ nanti. Nah, di dalam renungan Paskah kita pada hari ini, bersama kita akan merenungkan firman yang akan dibingkai oleh tema perjumpaan yang mengubahkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di rumah pernah merasakan bagaimana rasanya ketika harapan itu berbeda dengan kenyataan? Bagaimana? Apa yang saudara rasakan ketika saudara mengetahui kalau harapan saudara itu berbeda dengan kenyataan yang saudara alami? Ya, jika memang kenyataan itu lebih baik daripada harapan saudara, pasti saudara akan senang. Saudara akan merasakan sukacita yang luar biasa, bersyukur karena harapan kita itu melampaui ekspektasi kita. Tetapi bagaimana jika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan dan kenyataannya itu lebih buruk daripada harapan kita, sehingga ada benturan yang keras antara harapan dan kenyataan? Mungkin kalau itu semua terjadi, itu akan membuat kita merasakan saya merasa saya menjadi orang yang paling bodoh di dunia ini. Harapan saya setinggi langit, tetapi kenyataannya nol besar. Kemudian kita menjadi lesu, kemudian pandangan menjadi gelap dalam tanda kutip, semangat hancur, patah, berantakan, dan kemudian kita bertanya-tanya, mengapa harus dilanjutkan? Mau ngapain lagi kalau sudah begini? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan melihat peristiwa singkat dari pertemuan dua orang yang bisa dikatakan murid Tuhan Yesus Kristus yang patah harapan, patah semangat, karena harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka rasakan, yang mereka alami. Mengapa? Kita
Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-21. Padahal kedua orang tersebut mengatakan, padahal kami dahulu mengharapkan, nah ini ada harapan, bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Karena sosok yang diharapkan, Tuhan Yesus Kristus, mati di kayu salib. Tentunya sekali lagi saya mengatakan bahwa harapan mereka tidak sesuai dengan realita yang ada, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Tetapi Bapak Ibu, singkat cerita, mereka diubahkan ketika Tuhan Yesus menyapa secara langsung. Ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tentunya Bapak Ibu dan Saudara, proses perubahan ini itu membutuhkan step atau langkah-langkah yang tidak langsung mudah atau instan. Ada proses di dalam perubahan yang dialami oleh kedua murid Tuhan Yesus ini. Proses yang pertama, ayat 15. Mereka harus melangkah. Apa arti melangkah di sini? Mereka harus melangkah bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus secara langsung, Tuhan Yesus berinisiatif untuk menyapa, untuk mendatangi kedua orang yang saat itu sedang diliputi oleh rasa khawatir, diliputi oleh rasa kecewa, diliputi oleh rasa takut dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus hadir, menyapa dan melangkah bersama-sama dengan kedua orang tersebut. Mereka bercengkrama, mereka berdialog mengenai peristiwa yang saat itu sedang viral, yang ada di kalangan masyarakat Yahudi pada saat itu. Dan Bapak Ibu dan Saudara, tentu mereka merasakan hal-hal yang baik ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan sayang sekali pada saat itu mereka belum sadar kalau sosok yang bersama dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu proses yang pertama. Mereka melangkah bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, mereka singgah. Nah, singgah dalam artian mereka mempersilahkan Tuhan Yesus untuk hadir bermalam bersama-sama dengan mereka. Di dalam ayat yang ke-28 dan 29, mereka mendekati kampung itu, ini sudah hampir sampai. Lalu Tuhan Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ini bisa dikatakan juga Tuhan Yesus agak seperti gimmick seperti itu ya. Seakan-akan Tuhan Yesus mau melangkah, mau meninggalkan, tetapi mereka sangat mendesaknya. Kedua orang tersebut mendesak, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka karena mereka membuka pintu dan mempersilahkan Tuhan Yesus masuk untuk bersama-sama dengan mereka. Jadi bisa dikatakan mereka singgah bersama-sama. Dan tentu di dalam persinggahan tersebut mereka merasakan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Setelah singgah, setelah mereka bercengkrama, Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Nah, pada saat itu mereka merasakan hal yang tidak biasa yang mereka rasakan. Setelah singgah, step yang selanjutnya, proses yang ketiga adalah ada perubahan. Mereka berubah. Di dalam ayat yang 30 dan 31, pada waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ada perubahan yang dirasakan oleh kedua orang tersebut ketika orang tersebut singgah, mempersilahkan Tuhan Yesus masuk bersama-sama dengan mereka dan menjamu Tuhan Yesus Kristus.
itu artinya Roh Kudus bekerja di antara mereka. Roh Kudus yang mengubahkan dan mencelitkan mata mereka yang tadinya itu tidak mengerti, tidak paham bahwa dialah sosok penyelamat umat manusia. Setelah mereka berubah, Bapak Ibu dan Saudara, mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mereka tidak tinggal diam di situ toh. Mereka tidak hanya diam kemudian terheran-heran, terhanyut dalam suasana heran itu tadi, dalam suasana yang kok saya merasakan sesuatu hal yang berbeda. Tidak. Langkah berikutnya, langkah yang terakhir, mereka harus berbuah. Mereka harus berbuah. Dan dikatakan dalam ayat ke-33 sampai 35, lalu bangunlah mereka terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid Tuhan Yesus yang bersama-sama terus mendampingi Tuhan Yesus. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu ini yang menjadi poin untuk kita bersama. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Mereka menceritakan. Jadi ada proses kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka diubahkan, Bapak Ibu dan Saudara. Dan jarak antara Emmaus ke Yerusalem itu bukan jarak yang main-main. Kalau saya browsing, mungkin 10-12 km antara Emmaus menuju ke Yerusalem. Atau kalau di Google Map, saya mencoba melihat itu kurang lebih 14 km tanpa sambat. Mereka langsung gas, mereka langsung cus begitu aja, dan bertemu dengan murid-murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus secara langsung. Bapak Ibu dan Saudara, melalui proses-proses ini yang dialami oleh dua manusia Paskah ini, nah di sini saya menjelaskan bahwa dan saya menyebut bahwa mereka ini adalah manusia-manusia Paskah. Itu artinya mereka sudah keluar dari perasaan-perasaan yang tidak mengenakan, perasaan khawatir, takut, kecewa, perasaan muram dan lain sebagainya, menuju kepada perasaan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Di sini saya mengatakan bahwa mereka adalah manusia-manusia Paskah, manusia yang dibebaskan dari berbagai macam belenggu yang tidak mengenakan yang dirasakan oleh kedua orang tersebut. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang berkati oleh Tuhan, dari peristiwa singkat yang saya jelaskan ini, ada beberapa pesan yang bisa kita terima sebagai pegangan hidup yang harus kita imani sebagai orang percaya. Yang pertama ingin saya tujukan kepada para murid di SMA Warga. Buat teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, yang saat ini bersama-sama datang untuk beribadah di dalam ibadah Paskah ini, teman-teman harus melangkah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman harus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam proses belajarmu. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan berjalan sendiri. Hati-hati kalau berjalan sendiri. Di luar sana banyak sekali serigala-serigala yang siap menerkam. Maka dari itu berjalanlah dengan gembalamu. Berjalanlah dengan Tuhan Yesus Kristus. Setelah berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus, persilahkan Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu. Ketika teman-teman sedang belajar di rumah, sedang mempersiapkan materi, persilahkan Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hatimu dan memohon pertolongan Roh Kudus supaya proses belajarmu itu akan membuahkan hasil yang baik, membuahkan hasil yang positif bagi proses studi di SMA Warga. Dan jangan lupa bahwa dalam doa ini penting. Jangan meremehkan kekuatan doa. Banyak orang di luar sana yang meremehkan kekuatan doa. Percuma saya berdoa, tetapi toh kehidupan saya juga seperti ini saja. Maka dari itu teman-teman,
yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melangkah bersama Tuhan Yesus. Persilakan Tuhan Yesus hadir untuk memerintah di hatimu, dan teman-teman semua pasti akan memiliki waktu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan lihatlah mukjizat Tuhan yang terjadi untuk teman-teman. Dan yang kedua, yaitu berbuahlah. Melangkah bersama dengan Tuhan Yesus, mempersilahkan Tuhan Yesus masuk, dan jangan lupa berbuah. Ini adalah tugas kita sebagai orang percaya, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Berbuah itu artinya sebagai murid, yaitu mengerjakan apa yang menjadi bagianmu. Kerjakanlah apa yang menjadi bagianmu, kerjakanlah apa yang menjadi tugasmu. Tunjukkan prestasi, bukan hanya sensasi. Karena orang akan lebih mengapresiasi ketika saudara-saudara atau teman-teman itu menunjukkan prestasi yang luar biasa. Ini adalah kesempatan untuk membuat orang tua bangga, membuat para guru bangga karena berhasil mendidik sosok manusia yang takut akan Tuhan. Saya percaya teman-teman semuanya takut akan Tuhan. Di dalam Amsal 1 ayat 7 kita mengetahui bersama bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadilah anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Karena semuanya didasarkan, apapun yang teman-teman kerjakan didasarkan dengan perasaan takut akan Tuhan. Dan ketika teman-teman takut akan Tuhan, teman-teman tidak akan melakukan perbuatan dosa. Teman-teman tidak akan mengecewakan orang tua. Teman-teman tidak akan mengecewakan bapak dan ibu guru teman-teman. Sekali lagi saya menegaskan, takut akan Tuhan itu adalah permulaan dari semua pengetahuan. Dan tidak ada kata terlambat untuk berubah, tidak ada kata terlambat untuk berbenah, dan tidak ada kata terlambat untuk berbuah. Dan selanjutnya saya ingin matur kepada Bapak Ibu guru dan para karyawan, keluarga besar dari SMA Warga yang saya kasihi, Bapak dan Ibu guru dan para karyawan yang diberkati oleh Tuhan. Mari tetap berusaha, tetap berupaya menjadi bapak dan ibu guru, menjadi karyawan yang bisa menjadi tauladan, yang bisa menjadi panutan, yang memiliki hati seperti Tuhan Yesus Kristus. Itu sangat penting, menjadi sosok contoh, menjadi sosok panutan yang memiliki hati seperti Tuhan Yesus Kristus, memiliki hati yang dipenuhi oleh damai sejahtera. Berdoa dan meminta supaya damai sejahtera itu senantiasa memerintah di dalam hati Bapak Ibu guru beserta seluruh karyawan di SMA Warga. Dan terlebih Bapak Ibu dan Saudara, di masa sulit atau di masa pandemi ini, saya pikir semua merasakan dampak. Bapak Ibu dan Saudara dan para karyawan, keluarga besar SMA Warga, di masa pandemi kita semua merasakan dampak. Dan bagi saudara, Bapak Ibu dan para karyawan yang saat ini capek, yang saat ini lelah, harus membawa pekerjaan dan tanggung jawab itu untuk pulang ke rumah. Bapak Ibu dan para karyawan yang saat ini capek dan lelah karena harus ekstra bekerja, karena harus melihat laptop dan lembur. Dan Bapak Ibu dan para karyawan yang saat ini capek dan lelah harus berkorban waktu bersama keluarga karena harus menyelesaikan tugas yang mulia ini. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu capek, ketika Bapak Ibu lelah dengan pekerjaan, dengan tanggung jawab yang ada, ingat, di dalam hati Bapak Ibu ada damai sejahtera. Di dalam hati Bapak Ibu ada Tuhan yang memerintah. Dan jika saudara-saudara, Bapak Ibu dan para karyawan mengalami masa-masa yang sulit, ada damai sejahtera. Ketika semuanya dikerjakan dengan damai sejahtera, saya pikir
Dan saya yakin semuanya dapat dilakukan dengan baik, dengan lebih baik, dengan tenang, dengan tidak kemerungsung, dengan tidak emosi, dengan tidak mencari kesalahan-kesalahan. Kita mengingat Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib. Latar belakang sebelum Tuhan Yesus ada di kayu salib, apa yang diterima, apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus harus ditolak. Tuhan Yesus harus dicaci. Tuhan Yesus harus menerima cambukan. Intinya Tuhan Yesus mengalami kesengsaraan yang luar biasa sebelum Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Nah, sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, doa apa yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa yang ada di surga? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan setelah itu Tuhan mengatakan, sudah selesai. Pada saat itu Tuhan Yesus melupakan segala kesengsaraan yang dirasakan, melupakan segala caci maki, melupakan segala cambukan yang menyakiti badannya. Dan Tuhan Yesus bisa merasakan, mendoakan yang baik untuk orang lain. Padahal secara batin, secara psikologis Tuhan Yesus merasakan cambukan yang begitu luar biasa. Tetapi sekali lagi, Tuhan Yesus masih bisa mendoakan orang lain dengan baik. Kenapa Tuhan Yesus bisa melakukan itu? Karena ada damai sejahtera di dalam hati Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, damai sejahtera ini tidak berbicara mengenai saya tidak memiliki masalah. Damai sejahtera ini tidak berbicara saya merdiko, saya terbebas dari segala permasalahan yang harus saya terima. Tetapi damai sejahtera ini berbicara mengenai suasana hati. Jadi, tugas memang masih ada untuk Bapak Ibu. Beban masih ada untuk Bapak Ibu. Tanggung jawab masih ada untuk Bapak Ibu. Tetapi suasana hati ketika melakukan tanggung jawab itu akan menolong Bapak Ibu dan Saudara untuk menyelesaikan segala tanggung jawab dan tugas yang Bapak Ibu terima. Dan saya yakin ketika Bapak Ibu mengatasi tanggung jawab itu dengan suasana hati yang penuh dengan damai sejahtera, di dalam nama Tuhan Yesus Bapak Ibu akan lebih berbuah lebat lagi dan tetap fokus melakukan apa yang terbaik dari pemberian Tuhan ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ditinggalkan bagi keluarga besar SMA Warga. Damai sejahtera dari Kristus Yesus diberikan untuk keluarga di SMA Warga. Jadi tidak boleh gelisah, tidak boleh cemas, tidak boleh khawatir, tidak boleh gentar hatinya. Percayalah Bapak Ibu dan Saudara beserta teman-teman, para siswa SMA Warga, Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus menyapa. Tuhan Yesus akan mengubahkan situasi dan kondisi yang tidak mengenakan ini dan menjadikan semua akan baik adanya. Semua akan berganti dengan sukacita, dan akhirnya kita akan berkata, betapa baiknya Tuhan Engkau atas hidup kami. Dan Bapak Ibu kembali bersemangat bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sungguh perjumpaan dengan Tuhan Yesus akan mengubahkan hidup kita. Selamat Paskah. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Amin. Mari kita bersatu sejenak dan kita tutup dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan baik untuk kami. Cintamu yang menguatkan kami Tuhan, kasih-Mu yang memelihara kami. Terima kasih untuk kayu salib, terima kasih untuk kebangkitan. Kami bersyukur atas hal itu semua Tuhan, sehingga kami dilayakkan, hubungan kami dengan Allah Bapa diperbaharui, diperbaiki oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan Yesus sudah bangkit, memberikan kami kemenangan. Kami percaya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga adalah Tuhan Yesus yang sama sekarang
Tuhan Yesus yang akan memenangkan kami dari segala permasalahan hidup yang ada. Tuhan Yesus yang akan membuat kami merasa lebih tentram, merasa kami lebih damai sejahtera ketika kami menghadapi tantangan hidup yang harus kami terima. Tuhan, saat ini secara khusus kami berdoa untuk keluarga besar SMA Warga. Kiranya Tuhan berkenan melimpahkan berkat. Tuhan berkenan mengarahkan hati, menyinari SMA Warga dengan wajah Tuhan. Dan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan tercurah atas keluarga besar SMA Warga. Biarlah kebangkitan Tuhan ini menjadi kebangkitan untuk kami semua di dalam kami menjalani aktivitas pemberian dari Tuhan. Apabila di dalam kami menerima firman Tuhan terselip dosa, sungguh kami mohon pengampunan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, kami menyerahkan doa kami sepenuhnya. Terpujilah nama kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Berita Trisetyo Nugroho, Sarjana Sains Teologi atas firman-Nya. Karena kita sudah terberkati dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama memberikan persembahan. Persembahan dapat kita kirimkan melalui scan barcode Danaku yang ada di flyer atau dengan cara mengirimkan ke nomor rekening yang sudah tertera di flyer. Sebagai pujian penutup sekaligus pujian persembahan, mari kita pujikan Kecaplah dan Lihatlah.